Karena dari zaman dulu, ketika gue transfer uang ke lu, itu selalu dibutuhkan pihak ketiga. Kecuali kita fisik, gue kasih kertasnya gini kan. Oh iya. Gue harus ke bank catat, bank kasih ke lu. Harus begitu, harus ada pihak ketiganya. Sekarang nggak, gue bisa langsung ke lu. Lewat Bitcoin. Lu punya dompet lu sendiri, gue punya dompet gue sendiri, gue kasih ke lu. Tapi itu mata Itu uang bagus. apa komoditi ya? Jadi kan kalau kita bedah dari white paper ditulisnya Bitcoin ini, ditulisnya peer to peer electronic cash system. Jadi ini awalnya dibikin untuk nilai tukar sebenarnya. Awalnya. Okay. Jadi konsep awalnya adalah nilai tukar, tapi sekarang orang melihat ini sebagai store of value, penyimpan nilai. Jadi contoh, kita ngomongin kereta kuda lagi deh, kita pakai kereta kuda. Zaman dulu orang bikin kereta kuda, ini ada raja nih, ya kan? Bayar yang bikin kereta kuda. Bayarnya pakai apa zaman dulu? Pakai emas, kepingan emas. Orang yang bikin kereta kuda itu kerjanya ngapain? Bikin kereta kuda, dia nggak perlu investasi. Nah sekarang orang kayak lu, contoh, media ya kan, dapat placement dari ads. Itu lu harus berinvestasi loh. Kalau nggak uang lu kegerus. Oh iya. Let's say ada Derry ini zaman kerajaan tua lah. Misalnya Derry ini orang yang ngomong buat raja lah. Misalnya. Dia ngomong buat raja. Rajanya kasih kepingan emas. Lu cuma harus fokus ngomong buat raja doang. Lu nggak harus ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Iya. Karena emasnya nggak pernah berkurang. Nah sekarang itu beda. Itu fundamental kenapa gue percaya sama Bitcoin. Karena sekarang ini berubah nih. Ketika gue dapat suatu imbalan hasil dari hasil kerja keras gue, itu gue harus ngapa-ngapain. Gue tuh tiap kali ke dokter bro. Gue beberapa kali kan sempat ke dokter. Kadang nemenin nyokap gue sampai Singapura. Mereka ada yang tahu gue. Wow. Ada yang tahu gue dan nanya. Oh ini kedepannya nih investasi seperti apa? Dalam hati gue ini kok dokter begini. Ngapain dokter itu harus belajar investasi? Kan kasihan dia. Karena dia tahu uangnya tergerus bro. Iya. Jadi nilai yang lu bisa beli sekitar lu tuh tambah mahal. Karena uangnya itu turun. Zaman dulu tuh tidak seperti ini. Bahkan nggak cuma uang ya, inflasi. Emas juga sebenarnya. Oh emas juga sebenarnya inflasi 2%. Inflasi ya? Iya, karena emas itu lebih banyak digali kan. Habis lama-lama kan? Bukan cuma habis, kayak bisa ditemukan tambang emas yang baru. Sampai nanti mungkin ada di asteroid atau apa, tapi emas tuh bisa ditemukan terus. Emas tuh bisa inflasi. Kalau uang kertas, nah itu inflasinya sebenarnya besar sekali bro. Yang gue hitung besar sekali. Kalau di Amerika sekitar 11%. Wah, jadi jumlah likuiditas yang dicetak tuh 8%, inflasi real 3%, jadi 11% harusnya Amerika. Tapi di negara yang seperti kita ini 15% bro. Karena gue itu bagi berton-ton beras setiap minggu. Setiap minggu. Berton-ton, bisa 10 ton, bisa 11 ton. Masya Allah. Itu gue yang tahu harga beras itu naiknya tuh 24%. Tahun lalu sama tahun sekarang. Itu gue ada datanya, karena gue catat. Gue sengaja, jadi sekalian gue bagi, sekalian gue riset. Jadi sekarang tuh bisa beli beras yang sama bro sama yang tahun lalu. Tapi yang kalau lu beli harga yang sama itu gabahnya banyak. Beras yang jelek. Padahal yang dulu bagus nih. Jadi beras yang kualitinya sama tuh 24% naik.